Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Masa Kesukaran Yakub. Ayat intinya diambil dari Yeremia 30 ayat yang ke-7. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Keterangannya, saya melihat bahwa 4 malaikat itu akan menahan keempat angin itu sampai pekerjaan Yesus dalam bait suci selesai. Lalu kemudian datanglah 7 laknat. Ke-7 laknat ini akan menimpa orang-orang jahat yang melawan orang-orang benar itu. Mereka mengira bahwa kitalah yang mendatangkan penghukuman Allah ke atas mereka itu, sehingga jika sekiranya mereka dapat membersihkan bumi dengan melenyapkan kita, maka laknat tersebut akan berhenti. Suatu pengumuman akan dikeluarkan untuk membunuh orang-orang saleh yang akan menyebabkan mereka akan berseru siang dan malam memohon kelepasan. Inilah yang disebut masa kesukaran Yakub. Sebagaimana setan mempengaruhi Esau untuk melawan Yakub, begitulah ia akan menggerakkan orang-orang jahat untuk membinasakan umat Allah pada masa kesukaran. Dan sebagaimana ia menuduh Yakub, maka begitulah ia akan memaksakan tuduhan-tuduhan terhadap umat Allah. Ia menganggap penduduk dunia ini sebagai rakyatnya, tetapi rombongan kecil yang memelihara hukum Allah menolak keunggulannya. Jikalau ia dapat menghapuskan mereka dari bumi, maka kemenangannya akan menjadi lengkap. Ia melihat bahwa malaikat-malaikat kudus mengawal mereka, dan ia berpendapat bahwa dosa mereka sudah diampuni. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa perkara mereka sudah diputuskan dalam bait suci di sorga. Ia mengetahui dengan cermat akan dosa-dosa yang telah dicobakannya supaya mereka lakukan, dan ia membeberkan semua hal ini di hadapan Allah dengan sangat dibesar-besarkan untuk memberi gambaran bahwa umat ini sama pantasnya seperti ia sendiri harus berada di luar belas kasihan Allah. Ia menyatakan bahwa Tuhan tidak adil, mengampuni dosa mereka dan mau membinasakannya serta malaikat-malaikatnya. Ia menyatakan mereka sebagai mangsanya dan menuntut supaya mereka diserahkan ke tangannya untuk dibinasakan. Karena setan menuduh umat Allah sehubungan dengan dosa mereka, maka Tuhan mengizinkannya untuk mencoba mereka sesengit-sengitnya. Keyakinan mereka pada Allah, iman dan ketangguhan mereka akan diuji dengan seketat-ketatnya. Apabila mereka mengenang masa lalu, harapan mereka tenggelam. Karena dalam seluruh hidup mereka hanya sedikit kebaikan yang dapat mereka lihat. Mereka menyadari sepenuhnya akan kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Setan berusaha untuk menakut-nakuti mereka dengan perkiraan bahwa keadaan mereka tidak ada harapan, bahwa cacat celah mereka tidak pernah akan dibersihkan. Ia berharap demikian untuk merusak iman mereka, sehingga mereka menyerah kepada pencobaan-pencobaannya dan berpaling dari kesetiaan mereka pada Allah. Masa kesukaran Yakub. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menerangkan bahwa ketika Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di bilik yang maha suci, di bait suci yang di sorga, maka akan datanglah ke-7 laknat. Dan ketika ke-7 laknat ini berlaku, maka bagi seluruh penduduk dunia, orang benarlah yang menjadi penyebab mereka mendapatkan penghukuman Allah. Maka mereka akan membersihkan bumi dengan melenyapkan orang-orang saleh, orang-orang benar itu. Pada waktu itulah orang benar akan berseru kepada Tuhan siang dan malam untuk meminta kelepasan, dan itulah yang disebut dengan masa kesukaran Yakub. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mari
apabila kita rindu dipakai oleh Tuhan secara ekstra, apabila kita mau rindu Tuhan terus menuntun kita dari masa yang damai saat ini, bahkan dalam masa kesukaran besar itu, masa kepicikan Yakub itu, maka haruslah dari sekarang kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, menyelesaikan segala dosa kekurangan kita secara pribadi dan keluarga, agar dengan pertolongan Tuhan saja kita akan disanggupkan melewati masa yang sukar sulit itu, karena Tuhan yang menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Akan ada masa kesukaran besar yang ada di hadapan kami. Masa kesukaran Yakub, masa kepicikan Yakub yang akan kami hadapi. Kami tidak sanggup, kami lemah, memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami dari sejak saat ini, sepanjang pintu kasihan masih terbuka, untuk memperbaharui hubungan kami lebih dekat dengan Engkau, menyelesaikan setiap dosa kelemahan kami baik pribadi dan keluarga, sehingga dengan pertolongan Tuhan dosa-dosa kami bisa diampuni dan kami bisa dilayakkan untuk siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Persiapkan kami untuk menghadapi setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena Engkau berjanji terus bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.